Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Nafisa Paramita, biasa dipanggil Mita. Kakak dari Universitas Ngudi Waluyo, S1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik adik-adik, mari kita belajar. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Biar kita lebih semangat, kita ice breaking dulu yuk. Di sini ada tepuk pelangi namanya. 1, 2, 3. Tepuk pelangi, tepuk merah, tepuk kuning, tepuk hijau. Pelangi ceria, anak pintar semua. Baik adik-adik, kita sekarang akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia kelas berapa? Kelas 1, yaitu bab bunyi. Apa itu bunyi? Nah, tema kita pemahaman tentang bunyi dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu nantinya siswa dapat menyebutkan berbagai jenis bunyi yang didengar. Yang kedua, siswa dapat membedakan antara bunyi alam dengan bunyi buatan. Dan yang ketiga, siswa dapat mengelompokkan bunyi berdasarkan sumbernya. Lalu yang keempat, siswa dapat mengekspresikan pemahamannya melalui lagu atau bernyanyi. Adik-adik, apa sih bunyi itu? Bunyi adalah suara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Bunyi berasal dari benda yang bergetar dan kemudian menghasilkan suara. Contohnya, suara lonceng, suara orang berbicara, atau suara air mengalir. Selanjutnya ada sumber bunyi. Sumber bunyi terbagi menjadi 2, yaitu bunyi alam dan juga bunyi buatan. Bunyi alam. Bunyi alam itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Bunyi alam adalah bunyi yang berasal dari alam tanpa ada campur tangan manusia, seperti suara angin, lalu ombak di laut, atau burung berkicau. Dan yang kedua ada bunyi buatan. Bunyi buatan adalah bunyi yang dihasilkan oleh benda atau alat buatan manusia. Contohnya seperti bel sekolah, itu bunyi buatan. Lalu klakson mobil atau suara gitar. Adik tahu nggak apa yang menyebabkan bunyi? Getaran itu sebagai penyebab bunyi. Jadi bunyi terjadi karena adanya getaran pada benda. Ketika sebuah benda bergetar, getaran tersebut menghasilkan gelombang suara yang kemudian dapat didengar. Misalnya, saat kita memukul kendang, kulit kendang bergetar dan mengeluarkan bunyi. Selanjutnya, media perambatan bunyi. Bunyi itu harus ada media untuk merambat. Biasanya udara. Tanpa udara seperti ruang hampa, bunyi tidak bisa didengar. Bunyi juga bisa merambat melalui air atau benda padat. Lalu yang kelima, fungsi telinga apa? Untuk mendengar bunyi. Nah, telinga manusia menangkap getaran bunyi dari udara dan mengubah menjadi sinyal yang dipahami oleh otak. Dengan telinga, kita bisa membedakan bunyi keras, bunyi lemah, atau bunyi tinggi rendah. Lalu selanjutnya yang keenam, manfaat bunyi dalam kehidupan.
bunyi memiliki beberapa manfaat nih. Di antaranya, 1. Sebagai alat komunikasi, berbicara dan mendengar. Kalau kita komunikasi kan kita bisa mendengar dan juga nanti membalasnya dengan berbicara. Dan yang kedua, menikmati hiburan seperti musik. Kita mau mendengarkan musik nih, itu kan dalam kehidupan ya, manfaat bunyi. Lalu yang ketiga, menyadari adanya bahaya. Kalau ada bahaya kadang kan ada sirene, nah kita kalau mendengarkan kita jadi tahu, kita jadi bisa lari atau kita bisa menyelamatkan diri. Yang keempat, mengenali lingkungan sekitar melalui suara. Dan yang kelima, membantu orang tunanetra mengenali arah. Adik-adik, selanjutnya yang nomor 7, contoh bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini, yang pertama, suara orang berbicara seperti kakak ini, kita sedang berbicara. Yang kedua, suara bel sepeda, kering 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 kering. Dan yang ketiga, suara binatang seperti anjing menggonggong. Yang keempat, suara alat musik seperti piano, drum, gitar, dan sebagainya. Yang kelima, suara angin, hujan, atau gemericik air. Nah, ini kakak ada kuis untuk adik-adik. Nanti dikerjakan ya. Baik, kakak bacakan. Yang pertama, soal pertama, apa itu bunyi? Soal kedua, sebutkan 1 contoh bunyi alam dan 1 contoh bunyi buatan. Yang ketiga, apa yang menyebabkan bunyi bisa terdengar oleh telinga kita? Yang keempat, mengapa kita tidak bisa mendengar bunyi di luar angkasa? Yang kelima, sebutkan 2 manfaat bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, selanjutnya kakak akan membacakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bunyi berasal dari benda yang bergetar. Yang kedua, bunyi membutuhkan alat perambat seperti udara agar bisa didengar. Yang ketiga, telinga membantu kita menangkap bunyi dan mengirimkannya ke otak. Yang keempat, ada bunyi alam dan juga ada bunyi buatan. Yang kelima, bunyi penting untuk komunikasi, keselamatan, dan hiburan. Untuk refleksi kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Nomor 2, bagian mana yang paling kamu suka dari kegiatan tadi? Nomor 3, apakah kamu merasa kesulitan untuk memahami sesuatu? Yang keempat, apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut? Baik, itu dia refleksi kita pada hari ini. Dan juga itu tadi adalah pembelajaran kita mengenai bunyi pada kali ini. Baik, terima kasih adik-adik. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.